Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Kali ini kita akan membahas tentang perang Jamal dari sudut pandang Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha berada di Mekah ketika mendengar berita bahwa Utsman bin Affan kehilangan nyawa. Ia pun berniat untuk menuntut penegakan hukum bagi para pemberontak yang menghilangkan nyawa Utsman bin Affan. Rencana Aisyah ini didukung oleh Thalha ibnu Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Bani Umayyah, serta para gubernur yang dipecat oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka sepakat untuk berangkat dari Mekah menuju Basrah. Sedangkan Aisyah sendiri bergerak bersama para pendukungnya dari Mekah. Namun di tengah perjalanan, Aisyah radhiyallahu anha teringat sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tidak meneruskan perjalanan ke Basrah. Rasulullah pernah berpesan kepada para istri beliau, "Siapakah di antara kalian yang digonggongi anjing-anjing Hauab?" Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lain juga dijelaskan, pada saat itu, malam ketika Aisyah sampai di oase Bani Amir, terdengar suara anjing menggonggong. Aisyah lantas bertanya, "Sumur apa ini?" Para sahabat menjawab, "Sumur Hauab." Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, "Kalau begitu, aku akan pulang lagi." Sahabat bertanya, "Engkau lanjutkan saja perjalanan. Dengan demikian, ketika umat Islam melihatmu, sehingga Allah akan mendamaikan mereka." Dari peristiwa ini, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkomentar, tidak sepatutnya bersikap ekstrim dalam menghormati seorang figur hingga memperlakukannya seperti imam-imam Syiah. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kepergian Ummul Mukminin Aisyah pada dasarnya memang sebuah kekeliruan. Oleh karena itu, ia bermaksud untuk pulang kembali ketika menyadari bahwa perkataan Nabi di mata air Hauab itu terbukti. Namun Zubair bin Awam mencoba meyakinkannya dengan menyatakan, "Semoga Allah mendamaikan umat karenamu." Aisyah memang sudah melakukan kesalahan. Hal ini dibuktikan dari penyesalannya atas kepergiannya ke Basrah. Analisis inilah yang lebih pantas bagi keutamaan dan kesempurnaan Aisyah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa kesalahannya adalah kesalahan yang dapat dimaafkan, bahkan mendapatkan pahala. Menurut Az-Zarra'i, para ulama sepakat bahwa Ali berada di pihak yang benar dalam perang Jamal. Saat berhadapan dengan Thalha, Zubair, Aisyah, beserta pasukan mereka. Aisyah sendiri mengungkapkan penyesalannya atas peristiwa itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Abdu Abdirrahman, kenapa engkau tidak melarangku berangkat?" Lalu Ibnu Umar menjawab, "Aku melihatmu dipengaruhi oleh seseorang." Dan seseorang yang dimaksud oleh Ibnu Umar di sini adalah Zubair bin Awam. Aisyah lantas menyahut, "Demi Allah, kalau saja engkau saat itu melarangku, aku pasti tak akan berangkat." Menurut Ibnu Hajar, tindakan Aisyah dalam perang Jamal dimaafkan karena ia melakukan interpretasi atas ayat Qisas. Begitu pula Thalha dan Zubair. Tujuan mereka bertiga adalah mendamaikan umat Islam dan menegakkan Qisas bagi para penghilangan nyawa Utsman. Sedangkan tujuan Ali bin Abi Thalib
adalah mencegah disintegrasi internal dan meminta kerabat Utsman untuk menegakkan kisos terhadap mereka yang terbukti memberontak sehingga Utsman bin Affan kehilangan nyawa. Bagi pendengar yang belum memahami peristiwa ini, maka akan saya jelaskan secara singkat. Singkatnya, setelah terbukti Utsman terbunuh dan Ali dibaiat menjadi khalifah, Tolha dan Zubair pergi ke Mekah. Keduanya lalu bertemu Aisyah yang baru saja usai menunaikan ibadah haji. Mereka bertiga sepakat untuk pergi ke Basrah guna mencari dukungan dalam rangka menuntut kematian Utsman bin Affan. Berita itu kemudian terdengar oleh Ali bin Abi Thalib. Ia pun segera bergerak untuk menghadapi mereka. Perang Jamal pun meletus. Perang ini dinamakan demikian karena Aisyah mengendarai seekor unta besar. Aisyah berada di atas sekadupnya, seraya mengajak umat Islam berdamai. Penjelasan inilah yang pantas dan sesuai untuk Aisyah beserta pasukannya, bahwa mereka bertujuan untuk mendamaikan kaum muslimin dan menuntut kematian Utsman bin Affan. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa tak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa Aisyah dan pendukungnya bermaksud untuk memakzulkan Ali dari jabatan khalifah. Mereka juga tidak berkampanye untuk mengangkat salah satu dari pasukan perang Jamal sebagai khalifah untuk menggantikan Ali bin Abi Thalib. Mereka hanya menentang sikap Ali bin Abi Thalib yang menolak menjatuhkan sanksi kepada para pemberontak. Sebenarnya, Ali bin Abi Thalib pun masih menunggu ahli waris Utsman untuk mengajukan kasus itu kepadanya dan mengumpulkan bukti. Setelah ia mengumpulkan bukti, ia baru akan menjatuhkan kisos kepada para tersangka jika ia sudah memiliki bukti-bukti yang kuat. Inilah pangkal perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu an beserta pendukungnya. Sementara itu, para pemberontak yang terlibat atas peristiwa pemberontakan Utsman khawatir kalau Ali dan Aisyah berdamai lalu bergabung untuk menumpas mereka semua. Karena itulah mereka pun menghembuskan api konflik sehingga terjadilah apa yang sudah terjadi, yaitu pecahnya perang Jamal. Perang ini akan kami jelaskan di video kami selanjutnya, insyaallah ta'ala. Wallahu alam bisawab. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.